Israel kembali melancarkan serangan mematikan di jalur Gaza pada Sabtu 3 Januari 2026 malam hingga Minggu 4 Januari 2026 meski gencatan senjata hasil mediasi Amerika Serikat masih berlaku sejak Oktober 2025. Agresi Israel meletus meski gencatan senjata mediasi Amerika Serikat berlaku Oktober 2025, kata sumber medis kepada Al Jazeera. Drone dan artileri Israel menghancurkan sejumlah rumah dan infrastruktur di Gaza Utara. Kawasan Tufah, Shujaiya, dan Zitoun di kota Gaza pun tak luput dari serangan. Setidaknya 5 warga Palestina tewas, termasuk seorang anak dan beberapa lainnya terluka, diantaranya nelayan Abdel Rahman Abdel Hadi Alkan di lepas pantai Han Younis, serta Fadi Najib Salah di Muasi, Han Younis. Menurut Wafa dan sumber medis setempat, selain menyerang, Israel memblokir masuknya sebagian besar bantuan kemanusiaan internasional. Para saksi melaporkan ledakan besar di berbagai kawasan, mengguncang kota Gaza dan menambah ketegangan di wilayah yang sudah terkepung. Serangan terbaru ini memperlihatkan risiko eskalasi konflik lebih luas. Meski gencatan senjata berusaha menahan perang sejak Oktober 2025, sejak dimulainya gencatan senjata pada 10 Oktober, militer Israel telah melakukan ratusan pelanggaran, menewaskan 416 warga Palestina dan melukai 1.153 lainnya. Perseteruan Iran dan Israel kembali memanas, bukan lewat serangan militer terbuka. Israel dituding melancarkan perang propaganda dan intelijen yang menyasar stabilitas internal Iran. Israel kembali melakukan serangan ke Iran, tapi kali ini bukan dalam bentuk serbuan militer melainkan propaganda dan intelijen. Beberapa waktu lalu, Badan Intelijen Israel, Mossad, mengeluarkan seruan langsung yang mendesak para demonstran Iran untuk melanjutkan protes. Badan mata-mata itu mengeklaim bahwa mereka mendukung para demonstran di lapangan saat protes menyebar di ibu kota Teheran dan kota-kota Iran lainnya. Terbaru, Israel mengembuskan isu pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, bersiap melarikan diri ke Rusia jika aparat keamanan negara tersebut gagal meredam aksi unjuk rasa. Propaganda itu diciptakan Gabriel Weiniger, seorang penulis yang tinggal di Tel Aviv, Israel. Lulusan Tel Aviv University itu juga menulis Khamenei akan kabur bersama 20 orang terdekatnya untuk menyelamatkan diri. Tulisan Gabriel itu dimuat The Times, media asal Inggris, yang kemudian didaur ulang oleh media-media barat lainnya, termasuk media oposisi Iran di luar negeri. Dengan penuh keyakinan, jurnalis dari Israel tersebut juga mengungkapkan bahwa Khamenei adalah sosok yang mengagumi Putin dan menyebut Iran punya budaya yang mirip dengan Rusia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pejabat tinggi Iran saling melontarkan ancaman di tengah gelombang protes ekonomi yang mengguncang Republik Islam Jumat 2 Januari 2026. Ancaman disampaikan ketika protes ekonomi yang meluas melanda beberapa bagian Republik Islam semakin meningkatkan ketegangan antara kedua negara setelah Amerika membom situs nuklir Iran pada Juni 2025. Trump awalnya menulis di platform Truth Social miliknya, memperingatkan Iran bahwa jika mereka membunuh para demonstran damai secara brutal, Amerika Serikat akan datang untuk menyelamatkan mereka. Pada Juni 2025, Iran menyerang pangkalan udara Al-Udeid di Qatar setelah serangan AS terhadap 3 fasilitas nuklir selama perang 12 hari Israel melawan Republik Islam. Ali Shamkhani, seorang penasihat pemimpin tertinggi Ali Khamenei yang sebelumnya menjabat sebagai sekretaris dewan selama bertahun-tahun, memperingatkan bahwa tangan intervensi apapun yang terlalu dekat dengan keamanan Iran akan dipotong. Abbas Araghchi juga mengatakan bahwa protes sebagian besar berlangsung damai, tetapi serangan terhadap properti publik tidak akan ditoleransi. Pemerintah Mesir bersiap menggarap proyek strategis berskala besar di Sinai Utara, termasuk wilayah yang berdekatan dengan perbatasan Israel di sekitar Rafah. Langkah ini merupakan bagian dari strategi nasional Presiden Abdel Fattah el-Sisi untuk mempercepat pengembangan semenanjung Sinai. Keputusan Presiden tersebut mencakup 3 bidang tanah utama yang berlokasi di dekat Rafah, El Hasana, dan wilayah Baghdad di Sinai Utara. Adapun total luas lahan yang dialokasikan mencapai sekitar 6,22 juta meter persegi
teknologi menjadikannya salah satu proyek pengembangan logistik terbesar di kawasan tersebut. Mengutip dari Middle East Monitor, zona logistik yang akan dibangun di Sinai Utara merupakan bagian dari koridor logistik lintas Sinai yang lebih luas. Pelabuhan ini diproyeksikan berperan sebagai pintu masuk utama perdagangan dari kawasan Mediterania menuju semenanjung Sinai. Dengan skema ini, barang yang masuk melalui Laut Mediterania dapat didistribusikan secara lebih cepat ke Laut Merah, dan sebaliknya tanpa harus sepenuhnya bergantung pada jalur laut tradisional yang lebih panjang. Dengan menghubungkan Mediterania dan Laut Merah melalui jalur darat dan kereta api, Mesir membuka alternatif distribusi barang yang lebih cepat dan efisien. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.